A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul azim. Di mute, suaranya di mute. Alisa. Terdengar tidak, Pak? Ya, terdengar. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan melainkan apa yang dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik ya, sudah ya. Baik, kita mulai saja untuk mengefektifkan waktu. Materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah tentang jati diri kebangsaan. Mungkin saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya terkait tentang jati diri kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur. Baik, materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah terkait tentang jati diri kebangsaan. Jadi berbicara masalah bangsa ya, di seluruh dunia pun ya, itu memiliki kepribadian, memiliki karakteristik, memiliki harga diri ya sebagai bangsa, yang mana setiap bangsa itu dalam mempertahankan dirinya ya itu memiliki bagaimana kepribadiannya bangsa itu sendiri. Nah, begitupun juga dengan bangsa Indonesia pun ya, berbicara mengenai soal jati diri ya, harga diri itu juga harus memiliki karakteristik, memiliki ciri khas ya untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada menurut pendapat dari Aristoteles ya, seorang ahli filsuf Yunani. Dia mengatakan manusia itu adalah John Politikon, yang artinya manusia itu adalah makhluk yang berkelompok, yang menurut pemahaman bahwa pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, manusia senantiasa membutuhkan orang lain.
Ya, artinya dari pandangan ini menggambarkan bahwa kita ini sebagai manusia bukan hanya sebagai manusia makhluk individu saja, tapi juga makhluk sosial ya. Karena kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain ya. Makanya yang saling membutuhkan, saling melengkapi, terutama dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, salah satu contoh misalkan pakaian yang Anda pakai ya, itu tidak serta-merta Anda memilikinya begitu saja. Pasti ada proses antara manusia yang satu ke manusia yang lain, itu saling membutuhkan. Ya, terutama dalam hal pakaian. Bagaimana di mana Anda beli ya. Misalnya belinya di toko, terus toko itu misalnya mendapatkan barangnya dari mana, mungkin dari penjahit atau kayak ini, makanya itu saling berproses. Artinya manusia yaitu sebagai makhluk yang berkelompok itu tidak bisa hidup sendiri, harus saling membutuhkan. Ya. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara negara dan bangsa. Di sini memiliki pengertian yang berbeda. Kalau negara itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama. Ya, jadi kalau berbicara negara itu termasuk sebagai organisasi kekuasaannya yang terbesar. Dan di dalam suatu organisasi ini ada beberapa kelompok bangsa ya di dalamnya. Ada dari bangsa itu ada beberapa kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama. Ya. Sedangkan kalau bangsa itu lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Nah, jadi istilah negara dan bangsa itu Anda harus bisa membedakannya, ya. Karena negara dan bangsa itu mempunyai makna yang berbeda. Ya. Sebagai contoh misalkan kalau sebelum negara Indonesia merdeka, berbagai macam bangsa yang ada di Nusantara itu beraneka ragam ya bangsa. Ada bangsa Batak, bangsa Jawa. Setelah terbentuk namanya suatu negara, maka disatukan menjadi bangsa Indonesia. Jadi Anda harus bisa membedakan antara negara dan bangsa. Selanjutnya ada esensi bangsa. Yang pertama adalah bangsa, bagaimana bangsa dalam arti sosiologis, antropologis. Ada yang kedua bangsa dalam arti politis. Yang ketiga cultural unity dan political unity. Yang keempat bagaimana proses pembentukan bangsa negara. Nah, yang pertama saya ulas terlebih dahulu mengenai bagaimana sih makna dari bangsa dalam arti sosiologis antropologis ya. Di sini dijelaskan bahwa bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan istiadat. Ya, jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ya, jadi kalau antropologi, sosiologis, antropologis ini lebih melihat pada ikatan primordial, ya, yang mana lebih melihat bagaimana terkait mengenai satu kesatuan, ya.
baik itu dalam ras, ya mungkin dalam bahasanya, agamanya, istiadatnya, keyakinannya. Nah, itu yang mempersatukan seluruh anggota persekutuan hidup untuk menjadi ya suatu bangsa. Ya, jadi bangsa itu kan dibentuk karena ya salah satunya dengan sosiologis antropologis. Ya, jadi ikatan primordial ini yang menyatukan seluruh persekutuan kelompok, terutama kelompok manusia, ya, persekutuan manusia untuk bergabung menjadi suatu kelompok, ya namanya jadi bangsa. Jadi bangsa itu di dalamnya ada persekutuan kelompok manusia, ya. Nah, misalnya di sini ada satu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya Amerika Serikat, ya. Ini terdiri dari bangsa Negro, bangsa Indian, bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan lain-lain. Ya. Nah, bangsa Indonesia terdiri juga dari berbagai bangsa yang tersebar, ya, dari Aceh sampai Irian Jaya, ya, seperti Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar, dan sebagainya. Ya, jadi bisa dimengerti ya dan dipahami bahwa di dalam suatu negara saja itu ada berbagai macam bangsa di dalamnya. Kayak seperti negara Indonesia, ya. Bangsa Indonesia yang mana beraneka ragam bangsa yang tersebar, ya, dari Aceh sampai Irian Jaya. Nah, jadi harus bisa membedakan antara bangsa dan negara. Nah, ini dari sisi sosiologis antropologis. Nah, selanjutnya bagaimana bangsa dalam arti politis, ya. Ini lebih kepada arah pengertian politik, ya. Jadi bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Ya. Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara. Jadi bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dan negara yang bersangkutan. Ya. Jadi setelah mereka bernegara, terciptalah bangsa. Ya, kalau ini dalam arti politik, kalau yang sebelumnya kan bisa dipengaruhi karena sosiologis, antropologis. Nah, kalau dalam arti politis, ini bisa muncul dulu namanya suatu negara dulu. Baru terciptalah namanya bangsa. Nah, misalnya di sini kemunculan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu muncul ketika tercipta suatu negara Indonesia, ya. Meskipun beraneka ragam bangsa yang ada di dalamnya, di dalam suatu negara Indonesia, yang mana kemunculan bahasa Indonesia itu tercipta ketika negara Indonesia itu terbentuk, ya. Nah, bangsa dalam arti sosiologis, antropologis sekarang ini lebih dikenal dengan istilah etniknya, suku atau suku bangsa. Ya, jadi untuk membedakan dengan bangsa yang sudah beralih dalam arti politis, ya. Ya, jadi kalau berbicara masalah politis berarti sudah ada keterikatan dengan namanya terbentuknya negara, ya. Ya, namun kita masih mendengar istilah bangsa dalam arti sosiologis antropologis untuk menunjuk pada persekutuan hidup tersebut. Ya, misalnya bangsa Moro, bangsa Yahudi, ya,
bangsa Kurdi, ada bangsa Tamil, ya. Nah, bangsa Indonesia dalam arti politis memiliki banyak bangsa, ya. Seperti kalau dalam arti sosiologis antropologis seperti suku bangsa Batak, Minangkabau, Jawa, Betawi, Madura, Dayak, Asmat, Dani, dan lain-lain. Ya, jadi sangat banyak ya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sangat heterogen ya, karena ada banyak bangsa di dalamnya. Ya, tapi istilah bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu tercipta dan juga bangsa Indonesia itu tercipta ketika negara Indonesia sudah terbentuk. Ya, jadi harus bisa membedakan antara bangsa dalam arti sosiologis, antropologis, dan bangsa dalam arti politis. Nah, selanjutnya ada istilah cultural unity dan political unity. Ya, kalau cultural unity, jadi bangsa dalam pengertian kebudayaan. Ya, sedangkan kalau political unity, bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Ya, ini tidak jauh beda juga dengan sebenarnya dengan istilah dari istilah bangsa ya. Dalam arti sosiologi antropologis itu bisa juga dikenal dengan cultural unity. Ya, sedangkan bangsa dalam arti politis ya berkaitan juga dengan politik kenegaraannya atau political unity. Nah, jadi cultural unity ini adalah bangsa dalam pengertian antropologi dan sosiologi, ya, itu ya. Sedangkan political unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Nah, cultural unity ini terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Nah, mereka tergabung dalam cultural unity, ya, yang tercakup di satu negara atau berada di banyak negara. Ya. Misalnya dewasa ini sukar kita dapatkan secara murni cultural unity yang ada di suatu negara, kecuali suku-suku terasing yang masih bertahan ya. Apalagi yang berpindah-pindah sukunya ya. Mungkin pernah dengar ya terkait tentang suku-suku terasing. Nah, cultural unity ini sudah menyebar ya di banyak negara. Yang hal ini disebabkan oleh adanya migrasi, akulturasi, dan naturalisasi. Ya, jadi perpindahan, bisa karena perpindahan penduduk, ya, misalnya dari suatu negara ke negara lain, ya, bangsa tersebut. Bisa juga karena akulturasi dan juga naturalisasi, pindah warga negara misalkan ya. Nah, ini banyak bangsa yang menyebar di bangsa negara sehingga sebuah negara terdiri dari banyak bangsa. Negara tersebut menjadi bangsa yang heterogen seperti di Amerika Serikat ya, yang banyak kedatangan bangsa-bangsa di dunia. Ya, sedangkan negara yang relatif homogen semakin sedikit, contohnya Jepang dan Israel. Nah, memang kalau di Amerika itu kan banyak berdatangan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, sedangkan kalau bangsa yang relatif homogen sedikit ya, salah satu contohnya misalnya Jepang dan Israel. Ya, mungkin bangsa yang ada di negara kita ya, di Nusantara ada juga mungkin bangsa kita yang berpindah mungkin ke negara yang lain. Kayak misalkan kalau di Brunei Darussalam katanya ya di sana itu menggunakan bahasa kebanyakan adalah bahasanya Jawa misalnya. Ya, banyak bangsa yang berasal dari Jawa misalnya. Nah, itu kan juga salah satu contoh bahwa
bangsa itu bisa menyebar ke negara yang lain, bukan hanya berada di satu negara saja ya. Kayak misalnya bangsa Cina itu kan bisa dia kemana negara-negara misalkan kayak ke Amerika Serikat ya, karena di sana sangat heterogen ya. Di Amerika banyak kedatangan bangsa-bangsa dari luar. Selanjutnya anggota sebuah political unity itu mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu bangsa dalam pengertian politik ya. Jadi para anggota political unity berdiam di satu daerah yang disebut satu wilayah yang sama, yang merupakan satu pemerintahan serta tunduk pada kekuasaan tertinggi. Nah, bersatunya mereka dalam political unity bukan lagi atas dasar unsur-unsur etnik sebagaimana cultural unity, tetapi berdasarkan pada unsur etik ya. Contoh political unity ya, bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu kan terbentuknya bangsa Indonesia itu ketika negara Indonesia terbentuk ya. Makanya ada juga bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia, India ya. Bangsa Malaysia. Nah, unsur-unsur yang menyatukan mereka sebagai unity, baik cultural unity maupun political unity merupakan identitas kebangsaan mereka. Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi bisa dikatakan negara Indonesia itu sudah termasuk juga bukan hanya cultural unity ya dengan beraneka ragam bangsa ya, tapi sudah juga masuk sebagai political unity karena berada di dalam satu wilayah, dalam satu pemerintahan ya. Nah, itu ya yang termasuk sebagai identitas kebangsaan. Yang keempat, ada proses pembentukan bangsa negara. Secara umum, di sini dikenal ada dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodok dan model mutakhir. Pertama, model ortodok yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Ya. Contoh misalnya bangsa Yahudi yang berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Ya, jadi ini contoh model ortodok ya, yang mana bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, kemudian bangsa itu membentuk satu negara. Nah, ini salah satunya negara Israel ya, yang mana bangsanya hanya satu bangsa, yaitu ya bangsa Yahudi. Ya. Nah, setelah bangsa negara ini terbentuk, maka rejim politik penguasa dirumuskan berdasarkan konstitusi negara yang selanjutnya dikembangkan oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan politik bangsa negara yang bersangkutan. Nah, itu yang pertama adalah model ortodok ya. Yang kedua, model mutakhir. Model mutakhir ini yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Ya. Nah, ini contohnya misalkan negara yang terlebih dahulu muncul, terbentuk, yaitu Amerika Serikat ya, pada tahun 1776. Ya. Nah, kemudian muncullah ya namanya bangsa-bangsa yang berdatangan misalnya dari luar. Nah, itu kategori daripada model mutakhir ya. Nah, selanjutnya jati diri kebangsaan ya.
Yang pertama ada faktor pembentukan identitas bersama. Jadi proses pembentukan bangsa negara itu membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Nah, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa adalah yang pertama adalah primordial. Nah, ini merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Nah, faktor primordial ini meliputi diantaranya adanya ikatan kekerabatan, ya, ikatan darah dan keluarga. Misalnya kesamaan suku bangsa, ya, daerah, bahasa dan istiadat. Contohnya di sini bangsa Yahudi, ya, membentuk negara Israel, ya. Nah, ini karena bisa masuk karena adanya ikatan primordial, ya. Apalagi negara Israel ini cuma hanya satu bangsa, ya, di dalamnya. Yang kedua adalah sakral, ya. Jadi faktor-faktor yang menjadi identitas bersama suatu bangsa sakral. Jadi faktor sakral ini dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Ya, jadi agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa dan negara. Ya, jadi ini karena adanya kesamaan agama, ya, yang dipeluk oleh masyarakat, ya, yang dipercayai oleh masyarakat, yang diakui oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga tokoh juga ini yang mempengaruhi berkaitan dengan terbentuknya suatu bangsa, ya, yang menjadi identitas suatu bangsa, yaitu tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani, ya, dan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Nah, pemimpin di beberapa negara ini dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, ya, pemersatu rakyat dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Contoh misalnya Mahatma Gandhi misalnya di India, ya, Tito di di Yugoslavia, Nelson Mandela misalnya di Afrika Selatan, dan Soekarno misalnya di Indonesia. Nah, ini juga salah satu sebagai identitas suatu bangsa, ya. Kayak misalnya Pak Soekarno, ya, sangat berperan, sangat mempengaruhi, ya, terbentuknya suatu bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Nah, selanjutnya identitas yang lain yang untuk suatu bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini pada dasarnya ada kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Ya, nah ini juga salah satu kenapa bangsa negara kita terbentuk, ya, kita merdeka, ya, karena ya Bhinneka Tunggal Ika ini juga yang mempengaruhi, ya, apalagi dengan sangat heterogen, ya, bangsa negara Indonesia ini, ya. Yang selanjutnya adalah sejarah. Sejarah ini merupakan persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka yang dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Ya, persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu. Ya. Terbentuknya negara Indonesia juga karena, ya, difaktori oleh sejarah, ya. Yang mana bangsa-bangsa yang ada di negara kita ini memiliki sejarah yang sama. Misalnya sama-sama dijajah oleh bangsa penjajah, ya, Belanda, ya.
dan Jepang ya, sehingga memiliki sejarah yang sama. Nah, kecuali misalkan negara Timor Leste misalnya ya, sekarang menjadi negara yang dulunya sebagai bagian dari negara Indonesia, itu sejarahnya beda. Kalau bangsa Timor Leste itu bersatu dengan negara kita ya ketika negara Indonesia merdeka sudah terbentuk ya. Nah, tapi kebanyakan dari sejarah ya sama-sama dijajah oleh bangsa lain ya, oleh penjajah. Selanjutnya juga ada perkembangan ekonomi juga yang industrialisasi ya. Nah, ini yang akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Jadi semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Ini juga ya sangat mempengaruhi terhadap suatu entitas, suatu bangsa ya. Nah, selanjutnya ada juga kelembagaan. Kelembagaan ini juga adalah faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa yang berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Ya, lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Nah, selanjutnya identitas kultural unity ya, identitas kultural unity atau kesukubangsaan ya. Cultural unity ini merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam artinya dalam sosiologis antropologis ya tadi ya. Jadi cultural unity ini disatukan oleh adanya kesamaan dalam ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan atau darah dan daerah asal, homeland ya. Nah, unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa yang lain. Nah, identitas kultural unity ini yang dapat disebut identitas kesukubangsaan. Ya, jadi identitas kultural unity ini bisa juga dikatakan sebagai identitas kesukubangsaan. Ya. Mungkin di negara kita dengan berbagai macam bangsa ya yang ada itu memiliki identitas yang berbeda-beda misalnya ya di antara berbagai suku bangsa di dalamnya. Nah, jadi identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity ini kurang lebih bersifat askriptif, yaitu sudah ada ini sejak lahir ya, bersifat alamiah, bawaan, primer dan etnik. Jadi setiap anggota cultural unity ini memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya setia pada suku, agama, budaya, kerabat, daerah asal, dan bahasanya. Nah, identitas demikian dapat pula disebut sebagai identitas primordial. Jadi ada ikatan primordial ya. Jadi harus bisa memahami apa sih yang baik ya, saya lanjutkan kembali. Ini kelihatan slide-nya kan? Halo? Kelihatan, Bapak. Ya, jadi identitas cultural unity atau kesukubangsaan tadi ya, itu
dikatakan sebagai identitas suatu bangsa itu bisa juga diistilahkan namanya identitas kesuku bangsaan. Jadi identitas cultural unity atau identitas kesuku bangsaan. Nah, identitas ini dikatakan sebagai identitas ikatan primordial, ya, primordial. Yang mana yang dikatakan primordial ini karena adanya kesamaan, misalnya dalam hal ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan darah, dan daerah asal. Ya, nah itu identitas cultural unity atau kesuku bangsaan. Selanjutnya, identitas political unity. Ya, tadi sebenarnya sudah dibahas ya, political unity atau juga dikatakan sebagai identitas kebangsaan. Kalau tadi cultural unity itu atau identitas ke suku bangsaan, kalau identitas political unity atau disebut juga dengan identitas kebangsaan, ya. Nah, political unity ini merujuk pada bangsa ya dalam pengertian politik ya, yaitu bangsa negara. Jadi kesamaan primordial ini dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Jadi negara yang terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama. Ya. Namun dewasa ini negara yang relatif homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi ya. Kayak misalnya tadi kayak bangsa Yahudi ya membentuk negara Israel itu tidak banyak terjadi ya. Umumnya negara yang terbentuk itu berheterogen ya, yang terdiri dari banyak bangsa di dalamnya. Nah, jadi negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Nah, identitas itu disebut dengan identitas kebangsaan atau identitas nasional. Ya, salah satu contohnya ya Indonesia, negara Indonesia. Karena terbentuk dari berbagai suku bangsa di dalamnya, maka perlu juga dibentuk namanya identitas nasional ya, atau identitas kebangsaan. Ya, salah satunya yaitu bangsa Indonesia ya. Dengan adanya juga bahasa Indonesia. Nah, jadi identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya ya. Nah, identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya. Ya. Nah, identitas kebangsaan ini bersifat berbuatan, ya, sekunder, etis, dan nasional. Ya, beberapa bentuk identitas nasional, misalkan ya ada bahasanya, bahasa nasionalnya, ada lambang nasionalnya, lambang negara misalnya ya. Ada semboyan nasionalnya, ada bendera nasionalnya, dan ideologi nasionalnya. Nah, itu identitas kebangsaan. Ya. Begitu sangat luar biasa ya, dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini bisa menyatukan semua bangsa untuk membentuk negara Indonesia. Nah, itu nggak mudah ya. Melalui proses yang panjang dan pemikiran yang panjang oleh tokoh-tokoh nasional. Ya, jadi identitas kebangsaan itu sifatnya buatan ya, sekunder, etis, dan nasional. Nah, beberapa bentuk identitas nasional itu seperti bahasa nasionalnya,
Ya kayak negara kita kan bahasa Indonesia, ada lambang nasionalnya, ada semboyan nasionalnya, ada bendera nasionalnya, dan ideologi nasionalnya. Oh, itu ya. Jadi berbicara mengenai identitas suatu kebangsaan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai jati diri kebangsaan. Ini bukan hanya negara Indonesia, tapi lebih supaya kita memahami ya bagaimana sebenarnya awal mula terbentuknya suatu bangsa ya, dan bagaimana perbedaan misalnya antara bangsa dan negara, dan apa saja di dalamnya yang mempengaruhi terbentuknya suatu bangsa dan juga suatu negara misalnya ya. Tadi sudah dijabarkan dan diulas ya, jadi supaya paham Anda juga mungkin bisa menganalisis dari mana sebenarnya bangsa Indonesia dari sejarahnya terbentuk ya negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu terbentuk dari berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara, sehingga melakukan suatu kesepakatan ya, misalnya antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur sebelum terbentuknya negara ya, Nusantara bagian Barat, Nusantara bagian Timur membentuk suatu negara sehingga terbentuklah namanya negara Indonesia. Nah, itu terbentuknya karena dipengaruhi ya oleh bangsa-bangsa yang heterogen sifatnya. Tapi ada juga bangsa yang negara terbentuk hanya karena satu bangsa. Kayak misalnya tadi negara Israel itu di dalamnya ya yang membentuknya hanya satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi ya. Nah, itu berbicara mengenai terbentuknya suatu negara. Dan ketika misalnya muncul suatu negara ya ataukah bangsa, maka terciptalah juga hal yang baru dari terbentuknya suatu negara atau terbentuknya suatu bangsa yang baru. Seperti bangsa Indonesia ya. Berarti muncul ada bahasa nasionalnya juga, ada semboyannya, ada lambangnya, lambang negaranya, ada benderanya. Nah, itu merupakan muncul ketika negara sudah terbentuk ya. Jadi ada cultural unity, ada political unity ya. Ya, karena bisa dipengaruhi juga oleh kalau cultural unity yaitu suku bangsanya. Baik itu bisa dipengaruhi oleh karena adanya ras, kesatuan ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau political unity tadi bersifat kebangsaan ya, misalnya terbentuknya suatu bangsa yang baru ya, karena terciptanya suatu negara. Ya itu ya, bisa dipahami ya. Atau mau saya tanya? Coba saya tanya, paham nggak apa yang saya sampaikan? Cukup dapat kami pahami, Pak. Ini mahasiswanya ada berapa orang? Total. Kurang lebih ada 10. Oke. Nanti mungkin setelah UTS lah baru kita diskusi ya. Anda diskusi debat ya. Ya kalau sempat kan. Karena ada beberapa materi sih. Ataukah misalkan jangan setelah UTS lah. Kalau minggu depan siap untuk kelompok 1 sama kelompok 2? Siap, Pak. Oke. Terkait apa temanya?
Saya lupa lagi. Pemindahan ibu kota Indonesia, Bapak. Nah, itu apalagi lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi menarik gitu ya, lagi jadi bahan pembahasan ya, baik di media. Nah, itu seru juga itu untuk dikaji dan dianalisa apakah Anda setuju atau tidak kalau negara Indonesia ibu kotanya pindah ya ke Kalimantan Timur ya kalau nggak salah ya. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup terkait tentang suku bangsa ya? Sepertinya cukup dapat kami pahami, Pak. Baik ya, nanti silakan Anda untuk mempelajari lebih dalam ya. Yang penting bisa memahami ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan karena waktunya. Mohon maaf saya juga telat tadi karena suatu hal tertentu. Itu saja, saya tutup ya. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.